Merakit mesin Daihatsu Grand Max dari nol sampai hidup. Dari terang sampai gelap. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, unsubscribe. Mekanik muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan merakit mesin Grand Max. Langkah pertama, kita setting metal jalan, pasang seher sesuai urutan. Setelah seher dikencangkan, kemudian kita putar-putar apakah terjadi macet atau tidak. Hal ini dilakukan menghindari mesin macet atau susah diputar ketika dipasang. Lakukan hal ini kepada keempat seher untuk mengetahui apakah keempat seher atau metal jalan itu sendiri benar dan tidak bermasalah. Lakukan dengan teliti dan sabar karena menyeting metal jalan itu butuh kesabaran dan ketelitian. Biasa ya. Kata-kata. Apa di dalamnya? Iya. Uang yang ke. Mobil PDAM. Mobil mana? L300. Harus dulu nak. Mobil di mana? Warna motor. Iya. Kayak lagi itu. Bukan enggak? Bukan itu. Anak ini. Apa ini? Mari kita bikin. Setelah keempat metal jalan sudah dipastikan aman dari kata macet atau susah diputar, ini kita menyeting metal duduk dengan cara memasang kruk as kepada blok mesin. Pasang metal duduk sesuai urutan, usahakan tidak tertukar pada saat pemasangan. Lumasi bagian metal duduk untuk menghindari goresan. Lakukan cara ini kepada semua metal duduk yang ingin dipasang. Kasih pelumas oli.
Setelah semua metal duduk sudah dilumasi, terus kita kencangkan dengan cara menyilang. Usahakan dalam pengencangan harus rata kencangan. Sebaiknya menggunakan kunci torsi atau kunci momen supaya tahu berapa kilo kencangan. Sehubungan kita menggunakan kunci sok biasa, jadi kita menggunakan piling atau perkiraan dalam pengencangannya. Kemudian putar roda gila dengan tujuan supaya mengetahui apakah metal duduk ada yang macet atau tidak. Lakukan ini secara berulang-ulang untuk memastikan tidak ada kemacetan dalam metal duduk. Langkah selanjutnya kita pasang ring seher ke seher. Yang harus diketahui, ring nomor 1 itu biasanya lebih mengkilap daripada ring nomor 2. Pasang ring seher sesuai tanda. Apabila ada tanda T atau oversize, itu menghadap ke atas bagian seher. Usahakan jangan sampai terbalik dalam pemasangan ring seher ke seher itu sendiri. Setelah ring seher sudah terpasang semua, kemudian kita gunakan tracker untuk memasukkan seher. Dalam pemasangan seher, usahakan celah pada ring seher harus berlawanan atau menyilang. Jangan sampai sejajar dalam pemasangannya. Apabila sejajar dalam pemasangannya, akan terjadi asap putih yang keluar. Sebelum kita pasang ke boring, sebaiknya kita lumasi menggunakan oli. Pasang seher sesuai titik menghadap ke depan. Masukkan seher ke boring. Kemudian kita pukul perlahan tracker. Terus kita pukul seher perlahan menggunakan palu karet kalau ada. Dorong seher sampai menempel ke krek as. Kemudian kita pasang metal jalan sesuai nok. Jangan sampai terbalik dalam pemasangannya. Pasang kedua baut menggunakan kunci sok 10 bintang. Setelah seher sudah terpasang, kemudian kita putar roda gila. Lakukan cara ini setelah keempat seher sudah terpasang. Lakukan berulang-ulang sampai benar-benar halus atau mudah diputar. Selanjutnya kita pasangkan roda gila menggunakan kunci sok 14. Kencangkan roda gila menggunakan gagang sok dan sambungan. Usahakan tidak ada yang kendor dalam pengencangan roda gila itu sendiri. Seperti biasa, kencangkan baut roda gila secara menyilang dengan tujuan supaya rata.
Setelah baut roda gila sudah dipastikan kencang, kemudian kita pasang matahari dan kampas kopling. Kencangkan menggunakan kunci shock 12. Sebelum mengencangkan, sebaiknya kita lihat apakah senter atau tidak pada aspris, karena apabila tidak senter maka akan susah memasukkan persneleng. Kalau sudah dipastikan senter, kemudian kencangkan matahari secara menyilang. Langkah selanjutnya kita pasang bak karter atau bak penampungan oli. Kencangkan semua baut bak karter secara menyilang menggunakan kunci T10. Pastikan tidak ada yang kendor dalam pengencangan baut bak karter. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya oli tidak ada yang bocor atau ngerembes. Setelah bak karter selesai dipasangkan, kemudian kita siapkan persneleng. Pasang persneleng ke blok mesin. Pastikan blok mesin tidak goyang pada saat kita pasangkan persneleng supaya tidak terjatuh. Angkat persneleng dan luruskan ke blok mesin. Setelah posisi persneleng dan blok mesin benar, kemudian kita goyang-goyangkan. Terus kita siapkan baut-baut persneleng. Masukkan dan kencangkan baut-baut persneleng menggunakan kunci 17 shock dan 14 shock pada unit Grandmax. Kencangkan menggunakan impact, kemudian kencangkan lagi menggunakan gagang shock. Setelah persneleng sudah terpasang dengan sempurna, kemudian kita pasang silinder head ke blok mesin. Usahakan silinder head menempel dengan sempurna ke blok mesin. Pasang semua baut silinder head ke lubangnya masing-masing. Setelah semua baut silinder head sudah dimasukkan, kemudian kita kencangkan secara menyilang. Pertama kita kencangkan menggunakan impact supaya masuk. Setelah kita kencangkan menggunakan impact, kemudian kita kencangkan menggunakan gagang shock. Kencangkan baut silinder head secara menyilang dan harus benar-benar rata dalam pengencangannya. Apabila dalam pengencangan silinder head ini ada kesalahan karena menggunakan gagang shock biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gunakan kunci torsi atau kunci momen supaya bisa memastikan berapa kilo kekencangan baut silinder head itu sendiri. Kencangkan secara merata. Pastikan tidak ada satu baut pun yang kendor atau lupa dikencangkan dalam pemasangan silinder head.
Setelah silinder head sudah dipasang dan dikencangkan secara merata, kemudian kita lumasi bagian rumah HLA sebelum kita pasang HLA. Usahakan semua lubang terlumasi oleh oli sebelum kita pasang HLA ke tempatnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari gesekan pada saat mesin start awal. Karena pada saat mesin start awal, oli belum tentu langsung naik ke bagian silinder head. Pasang semua HLA sesuai urutannya masing-masing. Dalam pemasangan HLA, usahakan tidak tertukar. Apabila HLA tertukar, itu bisa mengakibatkan mesin pincang atau susah hidup karena setelan klep berubah dari posisi awal. Pasang kembali noken as ke posisinya masing-masing. Bagian in harus di bagian in, bagian X harus di bagian X. Lumasi noken as menggunakan oli. Setelah noken as sudah terpasang, kemudian kita pasang rantai keteng. Pasang rantai keteng sesuai top pada titik noken as, titik sprocket, dan titik pada krok aspal. Pasang semua bagian-bagian rantai keteng yang lain seperti tensioner, siku,
Kencangkan bagian-bagian tensioner. Bila sudah dipastikan tanda sudah pas, tutup kembali cover timing belt ke blok mesin. Usahakan cover timing belt sudah dilem supaya menghindari kebocoran oli. Pasang semua baut-baut cover timing belt. Usahakan tidak ada baut yang tertukar dalam pemasangan. Adi mbene ngomong langsung ngati kita ngomong langsung. Setelah cover timing belt sudah terpasang, kemudian kita pasang bagian tutup klep. Masukkan semua baut ke lubangnya masing-masing. Betul dur tak? Ya, Digabung. Ah? Digabung. sindas pula ciku. Barang kulit na butuh itu orang digabung. Yang dulu. Cool.
Sekian dari kami cara pemasangan mesin Grandmax dari nol sampai mesin hidup kembali. Adapun kesalahan-kesalahan dari kami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kritik dan saran silakan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat.